Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran prakarya kelas 9. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar prakarya. Terutama kita akan melanjutkan pembahasan di bab 8, yaitu tentang alat pengendali elektronik. Namun di video kali ini Misra akan fokus kepada pembahasan pembuatan alat pengendali elektronik. Akan tetapi kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bahan, alat, dan langkah pembuatan alat pengendali elektronik. Dan kemudian kalian juga dapat menjelaskan pengemasan dan pengujian alat pengendali elektronik. Langsung saja kita bahas ke materi yang pertama, yaitu pembuatan alat pengendali elektronik. Salah satu robot pengendali elektronik yang menggunakan teknologi sensor adalah robot penjejak garis atau robot line follower. Nah, tahap yang pertama yang harus kita siapkan dan lakukan adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini yang harus kita lakukan pertama adalah mencari ide dan gagasan. Maka di sini sesuai temanya, gagasan kita adalah membuat robot penjejak garis sederhana dengan menggunakan sumber arus listrik DC. Kemudian lanjut ke perencanaan. Hal yang dilakukan adalah menyiapkan skema rangkaian elektronik robot penjejak garis sederhana. Baiklah, langsung dilanjutkan. Nah, ini merupakan rangkaian sensor robot penjejak garis. Nah, robot line follower ya. Ini merupakan gambarnya. Silahkan jika kalian ingin men-screenshotnya, langsung saja pause dan screenshot video ini. Selesai? Oke, kita lanjutkan ke rangkaian berikutnya. Nah, ini merupakan rangkaian utama dan driver motor DC. Ya, ini skemanya. Nah, kalau kalian ingin men-screenshotnya juga silakan untuk di-screenshot dan nanti simpan dan juga ditulis di gambar di buku catatan kalian ya, agar kalian tidak lupa. Selesai? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah menyiapkan bahan-bahannya. Apa aja tuh bahan-bahannya? Nah, di sini kita punya resistor, diode, transistor, IC atau integrated circuit, motor DC sebanyak 2 buah, baterai tipe AAA 2 buah, dan kabel secukupnya. Itu bahan-bahannya ya yang perlu disiapkan. Dan kemudian lanjut ke alat. Nah, tadi bahan, kemudian harus ada alatnya. Alatnya kita menggunakan solder, atraktor, tang potong, tang lancip, dan bor listrik. Nah, kemudian proses pembuatannya. Nah, kita langsung ke proses pembuatan yang pertama, yaitu menyiapkan komponen yang akan digunakan. Nah, ini merupakan komponen yang ada pada bahan-bahan tadi ya. Kita siapkan dulu. Setelah itu, menyiapkan gearbox motor DC. Pembuatan gearbox dapat memanfaatkan rangkaian gearbox pada tank mainan. Jadi kalau kalian mempunyai tank mainan, bisa diambil tuh ya susunan gearboxnya. Seperti ini gambarnya. Oke, langsung saja. Setelah itu kalian harus menyiapkan 2 buah PCB yang berlubang untuk sensor dan rangkaian utama. Nah, PCB itu seperti ini. 2 ya. Kemudian selanjutnya pasanglah semua komponen sensor pada PCB sensor. Jadi komponen tadi kalian pasang di PCB-nya ya. Seperti ini. Setelah itu langkah berikutnya,
pasanglah semua komponen rangkaian utama pada PCB utama. Nah, kita rangkai lagi. Untuk IC baik LM324 maupun 74LS00 sangat disarankan menggunakan soket IC. Ini gambar-gambarnya. Langsung berikutnya, melakukan penyolderan pada komponen yang sudah terpasang. Jadi ketika kalian sudah memasang komponen-komponen tadi ya, dikait-kaitkan pada lubang-lubang PCB, nah langsung kalian solder menggunakan alat solder. Hati-hati panas ya. Kemudian menghubungkan kaki-kaki komponen menggunakan kabel dan sisa potongan kaki komponen sesuai dengan skema rangkaian. Jadi hasilnya bakal seperti ini. Langkah selanjutnya, menyiapkan motor DC beserta gearbox dan roda beserta bodi. Selanjutnya, gambar berikut merupakan PCB sebagai bodi. Dapat juga menggunakan akrilik. Lalu, berilah lubang mur dan baut untuk memasangkan PCB, sensor, dan PCB utama. Jadi, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini ketika sudah dipasangkan. Baiklah, jelas? Ya, kita ke langkah berikutnya. Memasang sensor dan rangkaian utama seperti pada gambar berikut. Mana nih gambarnya? Pasanglah rol minyak wangi kecil pada ujung robot, tepatnya di belakang sensor sebagai roda depan. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini. Baiklah, langsung lanjut saja. Robot penjejak garis sudah dapat digunakan. Siapkan trek atau jalur pada media berwarna putih. Bisa menggunakan lantai keramik yang berwarna putih juga. Buatlah garis treknya menggunakan selotip warna hitam dengan lebar 1,8 cm. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini robot penjejak garis. Wow, luar biasa sekali kalau kalian bisa membuat rangkaian robot penjejak garis ini ya. Tetapi kalau kalian ingin membuatnya, kalian harus diawasi oleh orang tua atau guru kalian di sekolah. Karena ini sangat butuh bimbingan sekali dari guru dan orang tua. Kita lanjut ke pengemasan. Pengemasan atau packaging merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap didistribusikan, disimpan, dipakai, dan dipasarkan. Untuk robot penjejak garis dapat menggunakan kemasan yang berbahan plastik, akrilik, dan logam, seperti plat seng atau plat aluminium. Nah, jadi kalau kita punya produk, kita kemas ya, persiapkan nih bahan untuk pengemasannya. Jadi kalau misalkan si robot penjejak garis ini tadi disarankan bisa menggunakan plastik, akrilik, atau logam supaya aman nih produknya ya. Kayaknya kita harus menjualnya nih kalau misalkan sudah dikemas ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam mengemas suatu produk. Yang pertama, bahan kemasan disesuaikan dengan produk yang dibuat. Dan yang kedua, bahan kemasan harus dapat melindungi kemasan produk dari bahaya lingkungan sekitar. Nah, jadi kemasan tersebut bahannya harus bisa melindungi produknya dari bahaya lingkungan sekitar, contohnya dari tekanan, air, ya, kemudian debu. Nah, kalau misalkan bahan kemasannya tidak dapat melindungi, ya kita harus menggantinya dengan bahan yang benar-benar bisa melindungi produknya. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kemasan disesuaikan dengan penggunaan produk. Dan yang keempat, ukuran kemasan disesuaikan dengan besar kecilnya suatu produk. Dan yang terakhir adalah kemasan harus memuat segala informasi yang berkaitan dengan produk. Jadi setelah kalian kemas nih, alangkah baiknya di luar kemasan itu kalian bikin informasi dari produk yang kalian produksi ya. Kemudian ditempel, bisa pakai stiker atau kertas di luarnya ya, supaya jelas apa isi di dalam kemasan tersebut, itu maksudnya. Oke, langsung ke pengujian produk. Nah,
Pengujian produk merupakan suatu proses atau prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Pengujian suatu produk elektronik seperti bel listrik sederhana dapat dilakukan dengan cara yaitu menguji ketahanan rangkaian elektronik dan menguji ketahanan kemasan. Jadi ketika kita menguji suatu produknya ya sebelum dikemas nih kita harus menguji dulu produk tersebut. Kita uji apakah ada yang error, apakah ada yang kurang. Setelah kita benar-benar melihat bahwa produk kita sudah baik dan sempurna, kita baru packaging ya seperti tadi yang sudah dibahas. Setelah itu kemasannya juga kita uji lagi ya. Apakah kemasannya sudah tahan dari berbagai ancaman dunia luar ya. Misalnya kayak tadi tekanan, air, debu, dan banyak lagi ya bahaya dari lingkungan sekitar. Nah ini pengujian produk juga sangat penting. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengujian robot penjejak garis atau robot line follower. Yang pertama, menyiapkan media warna putih sebagai trek atau jalur. Nah, dia nanti normal nggak nih jalannya ya? Jangan-jangan dia nggak bisa jalan. Makanya ini harus diuji dulu ya. Kemudian yang kedua, membuat trek atau jalur sesuai keinginan dengan menggunakan selotip warna hitam dengan lebar 1,8 meter. Nah, jadi kita tandai dengan selotip warna hitam untuk jalur atau treknya. Kemudian yang ketiga, robot dapat dijalankan pada trek atau jalur yang sudah dibuat. Ya. Jadi kalau misalkan robotnya berjalan nih lancar ya, tanpa hambatan, tanpa tersendat-sendat, berarti produk kalian bagus. Nah, yang terakhir, ketika kalian sudah bisa memproduksi suatu produk, kita harus bisa menganalisis ekonominya nih. Dalam segi ekonomi berarti kita bisa membuat usaha dari produk kita tersebut, ya, produk robot terutama di sini. Dalam menjalankan sebuah usaha, analisis ekonomi dilakukan untuk mengetahui selisih biaya produksi dan biaya penjualan. Jadi selisihnya itu akan menjadi suatu keuntungan untuk kita. Misalkan di sini Mister sudah membuat tabel untuk produksi ya, biaya produksi membuat robot penjajak garis. Nah, tadi di situ bahannya ada motor, tambah gearbox dan roda. Kalau misalkan si triple bahan itu disatukan ya, jadi satu buah dan kita butuh 2 buah. Harga satuannya 10.000, jadi jumlah harganya adalah 20.000. Kemudian yang kedua adalah komponen elektronik satu set dengan harga satuan 20.000, maka jumlah harganya 20.000 juga. Kemudian juga kita membutuhkan baterai 1,5 volt AAA ya. Tadi itu baterainya butuh 4 buah. Kalau misalkan kita hargai satu buahnya itu 3.500, maka 3.500 kali 4 yaitu 14.000. Nah, kemudian yang terakhir adalah kabel satu buah. Harganya 5.000, maka jumlah harganya juga 5.000. Kita totalkan dari atas sampai ke bawah, yaitu biaya produksinya adalah 59.000. Jadi analisis ekonominya, hasil penjualan robot penjejak garis sebanyak 10 buah. Jika kita jual si robot penjejak garis itu ya, satunya itu harganya 75.000 dan kita produksi 10 buah, maka kita kalikan 10. Jadi hasil penjualannya mencapai 750.000. Wah, mahal juga ya. Nah, kemudian keuntungan yang dapat diperoleh, hasil penjualan diambil biaya produksi. Nah, kita sudah tahu tadi ya, biaya produksinya adalah 59.000 untuk satu buahnya. Jadi misalkan kalau kita mempunyai atau memproduksi 10 robot penjajak garis, berarti 59.000 kali 10 yaitu 590.000. Tadi hasil penjualannya kalau laku semua nih jadi 750.000.
Jadi untuk mengetahui keuntungan yang kita dapat dari hasil penjualan si robot penjejak garis ini adalah hasil penjualan diambil biaya produksi. Jadi 750.000 diambil 590.000. Hasilnya adalah 110.000. Selisih tersebut adalah keuntungan untuk kita. Nah, bagaimana? Keren kan keuntungannya? Cukup besar untuk kalian. Dan modalnya juga besar tentunya ya. Baiklah, mungkin kalau kita dalam satu hari 110.000 menguntungkan juga nih untuk satu minggunya. Kalau satu minggu berarti kali 770.000. Apalagi satu bulan dikali 4, 770.000 dikali 4, 3.080.000. Wow, kalian dalam satu bulan jika bisa menjual si robot penjajak garis ini ya, mantap. Oke, nah ini hanya analisis ekonomi ya. Semoga kalian kedepannya bisa merangkai robot ini dan bisa menjualnya ya, sampai tadi merangkai, kemudian pengemasannya diperhatikan juga. Kemudian sebelum kalian jual tentunya harus diuji dulu ya, diuji dulu si produk sama kemasannya supaya konsumen percaya kepada produk kalian. Oke? Baiklah, itu saja yang dapat Mister sampaikan di video kali ini. Semoga bisa memudahkan kalian dalam belajar di rumah. Dan tentunya kalian harus tetap sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya Mister Eka, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.